Ketika kita ngomongin sejarah Eropa Barat, biasanya yang muncul adalah kisah-kisah kerajaan, revolusi, atau filsuf-filsuf besar. Tapi ada satu bab penting yang sering banget kelewat, yaitu perjalanan panjang umat muslim yang ikut membuat wajah Eropa dari masa ke masa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Rosida. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah Islam di Eropa Barat. Semua dimulai sekitar abad ke-8 saat kaum muslim dari Afrika Utara menyeberang ke kawasan yang sering disebut dengan Spanyol. Mereka datang bukan hanya sebagai penakluk, tapi juga sebagai pembawa ilmu, kebudayaan, dan cara hidup baru. Dan dari situlah lahir sebuah peradaban yang luar biasa, peradaban yang keren yang dikenal sebagai Al-Andalus. Di masa ini, kota seperti Cordoba jadi salah satu pusat ilmu paling maju di dunia. Perpustakaannya yang megah, ilmuannya yang banyak, dan vibes intelektualnya tuh sangat luar biasa banget. Nah, dari sinilah Eropa Barat mulai belajar banyak hal dari umat muslim. Mulai dari matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, sampai teknik irigasi dan arsitektur. Banyak karya Yunani kuno yang hampir hilang justru diselamatkan lewat terjemahan para ulama di Al-Andalus. Jadi, kalau hari ini Eropa yang punya landasan ilmu yang kuat, itu jelas jejak kontribusi Islam nyata di wilayah tersebut. Tapi, tentu saja yang namanya sejarah nggak selalu berjalan dengan mulus. Setelah berabad-abad berkembang, kekuasaan muslim di Spanyol perlahan digeser oleh proses Reconquista, sampai akhirnya runtuh pada abad ke-1992. Sampai akhirnya runtuh pada tahun 1492. Banyak muslim yang bertahan hidup sebagai Morisco, tetap muslim tapi dipaksa berasimilasi dan hidup dalam tekanan. Meski begitu, pengaruh budaya Islam tetap saja menempel. Meski begitu, kebudayaan Islam tetap menempel terutama dalam hal musik, bahasa, arsitektur, dan pengetahuan lainnya. Oke, kita lompat ke era modern. Eropa Barat kembali kedatangan gelombang besar kaum muslim. Tapi kali ini bukan lewat jalur penaklukan, akan tetapi lewat jalur migrasi. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan United Kingdom butuh banyak tenaga kerja. Maka muncullah komunitas muslim dari Afrika Utara, Turki, Asia Selatan, dan Timur Tengah yang menetap, bekerja, dan membangun kehidupan baru di sana. Generasi pertama mungkin datang untuk bekerja, tapi generasi kedua dan ketiga tumbuh sebagai bagian dari Eropa itu sendiri. Maka banyak dari mereka yang jadi atlet, seniman, sutradara film, politisi, dan pengusaha gitu, mewakili wajah baru Eropa yang lebih beragam. Tapi tentu saja akan selalu ada yang namanya tantangan, mulai dari Islamofobia, diskriminasi, stereotip, termasuk masalah sosial yang sering kali muncul ke permukaan. Tapi di sisi lain banyak juga dialog, kerjasama antar agama, dan tokoh-tokoh muslim yang bangkit dan ngomong lantang soal persatuan, keberagaman, dan kemanusiaan. Nah, hari ini masjid-masjid modern berdiri di kota-kota besar Eropa. Komunitas muslim banyak aktif bergerak dalam pendidikan, seni, musik, dan kegiatan sosial. Identitas mereka itu jadi bagian dari mozaik Eropa yang terus hidup dan berkembang. Muslim Eropa bukan lagi disebut sebagai tamu, tapi menjadi salah satu warna penting dalam cerita panjang benua ini. Jadi, kalau misalkan kita lihat nih perjalanan Eropa dari awal sampai sekarang, ada satu hal yang jelas, yakni sejarah muslim di Eropa Barat bukan cuma soal masa lalu yang megah atau tantangan masa kini, tetapi kisah yang panjang tentang keberanian manusia untuk beradaptasi, bertahan, dan membawa cahaya peradaban kemanapun kaki melangkah. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share pada konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.